Oke. Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Sehat ya semuanya Ya, ya. Ibu juga Bu ya. Sekarang kita masuk ke bab 5 nih ya. Pelajaran pendidikan agama Islam. Judulnya meneladani perjuangan Rasulullah di Mekah. Untuk ketua kelas Jundi Muhammad Ihsan, tolong dipimpin doanya teman-temannya Jundi. Izin Bu. Mau masuk Bu. Oh izin. Imam deh boleh deh. Oke. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita memulai belajar pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa sebelum belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni. Terima kasih Imam. Iya Bu. Sekarang Ibu absen dulu. Untuk perempuan bilang hadirah ya, untuk laki-laki bilang hadir. Oke? Yang pertama Andini Febriani, apa ada? Hadir Ibu, mohon maaf Ibu, agak off-kan sebentar ya Bu, lagi di mobil soalnya Bu. Oke Dini, nggak apa-apa. Yang kedua Arifudin, apa ada? Nggak ada kabar Bu. Apa ya? Jundi Muhammad Ihsan, tadi izin ya? Iya Bu. Nida Nadifatul Jannah. Hadir Bu. Retno Ayu. Hadir Bu. Sena Rusli. Hadir Bu. Sofatu Nida Muharram. Apa ada Sofatu Nida? Ya, Bu. Ada Bu, hadir. Imam Hanafi. Hadir Bu. Oke, baik. Kita lanjut. Ibu ada motivasi dari Imam Ghazali. Apakah terlihat anak-anak? Ya, Bu. Lihat Bu. Lihat Bu. Imam Ghazali berkata, ilmu tanpa amal adalah kegilaan dan amal tanpa ilmu adalah kesia-siaan. Jadi kita dalam menuntut ilmu harus sesuai. Ilmu itu harus diamalkan. Agar apa? Agar tidak menjadi kegilaan, karena ilmu tanpa amal adalah kegilaan dan amal tanpa ilmu adalah sia-siaan. Kompetensi dasar yang Ibu sampaikan pada materi ini, yang pertama ialah meyakini kebenaran dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Yang kedua, bersikap tangguh dan rela berkorban menegakkan kebenaran sebagai ibrah dari sejarah strategi dakwah di Nabi di Mekah. Yang ketiga, menganalisis substansi, strategi, dan penyebab keberhasilan dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Dan yang keempat, menyajikan keterkaitan antara substansi dan strategi dengan keberhasilan dakwah Nabi di Mekah. Untuk tujuan pembelajarannya, kalian sebagai siswa dapat mampu meyakini kebenaran dakwah Nabi Muhammad di Mekah, bersikap tangguh dan rela berkorban menegakkan kebenaran sebagai ibrah dari sejarah strategi dakwah Nabi di Mekah, serta dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, berkomunikasi, berkolaborasi, dan berkreasi. Untuk peta konsepnya, yang pertama kita akan mempelajari mengenai meneladani perjuangan Rasulullah di Mekah. Lalu ada substansi dakwah Rasulullah, lalu ada strategi dakwah Rasulullah di Mekah, lalu dapat menunjukkan sikap tangguh dan semangat menegakkan kebenaran, lalu diketahui dan diperolehnya nilai dan perilaku mulia. Nah, kita masuk ke materi pertama ya. Yang pertama itu kerasulan Nabi Muhammad dan wahyu pertama Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad ini pertama kali diangkat menjadi Rasul pada malam hari tanggal 17 Ramadan saat usianya 40 tahun. Malaikat Jibril datang untuk membacakan wahyu pertama yang disampaikan kepada Nabi, yaitu Al-Alaq ayat 1-5. Nah, Nabi Muhammad ini diperintahkan membacanya, namun Rasulullah berkata bahwa
ia tidak dapat membaca. Malaikat Jibril mengulangi permintaannya lagi, tetapi jawabannya tetap sama. Kemudian Jibril menyampaikan firman Allah, yaitu Al-Alaq ayat 1-5. Untuk surat Al-Alaqnya, tolong siapa ya? Ada yang bersedia yang ingin membacakan? Oke, Imam, bagaimana? Ya Bu, saya baca Bu ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul adzim. Bisa artinya juga, Imam? Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang Maha Pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan menulis dan membaca. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahui. Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Oke, subhanallah. Terima kasih, Imam. Ya, Bu. Nah, surat tersebut ialah wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad sebagai awal diangkatnya Nabi Muhammad sebagai Rasul. Kemudian setelah ini Nabi Muhammad menerima ayat Al-Quran ini secara berangsur-angsur dalam jangka waktu 23 tahun. Nah, ayat tersebut diturunkan itu berdasarkan kejadian yang sedang terjadi, yang disebut dengan asbabun nuzul, atau sebab atau kejadian yang mendasari turunnya ayat. Nah, ayat yang turun ini dikumpulkan yang bernama mushaf. Setelah dikumpulkan dinamakan Al-Quran. Lanjut ke materi selanjutnya. Ajaran pokok Rasul di Mekah. Boleh dibacakan Nida Nadifatul Jannah untuk yang bagian akidah. Nida Nadifatul Jannah, apa ada di sini? Mikrofonnya lagi kendala, Bu. Oke. Sofatun Nida Muharram ada? Ada, Bu. Baca yang bagian akidah ya. Ya. Ajaran-ajaran pokok Rasulullah SAW di Mekah yang bagian akidah. Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membawa ajaran tauhid. Masyarakat Arab yang saat beliau dilahirkan bahkan jauh sebelum beliau lahir hidup dalam praktik kemusyrikan. Beliau sampaikan kepada kaum Quraisy bahwa Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pencipta. Segala sesuatu di alam ini merupakan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha mengetahui. Lanjut di akhlak mulianya ya, Bu? Iya, nanti dulu ya. Ibu sampaikan dulu mengenai ajaran pokok Rasulullah yang bagian akidah. Nah, Rasulullah ini pertama-tama membawa ajaran tauhid kepada masyarakat Arab karena karena Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi Muhammad itu menjelaskan kepada masyarakat di Mekah bahwa Allah itu maha kuasa, sedangkan manusia lemah tidak berdaya. Allah juga mengajarkan berbagai macam ilmu kepada manusia, berbagai macam ilmu pengetahuan yang tidak diketahui manusia dan bagaimana cara memperoleh dan mengembangkan ilmu pengetahuan tersebut. Nah, untuk ajaran tauhid ini di masa itu sangat membekas di hati Nabi dan para pengikutnya. Nah, sehingga menimbulkan keyakinan yang kuat, mapan, dan tidak akan tergoyahkan. Nah, para sahabat itu percaya bahwa Allah itu tidak akan membiarkan mereka dalam kesulitan dan penderitaan. Nah, dengan itu para sahabat jadi mampu bersabar dan bertahan serta tetap berpegang teguh pada agama ketika mereka mendapatkan tantangan dan siksaan yang amat keji dari pemuka-pemuka Quraisy. Oke, lanjut Sofatin Nida Muharram untuk akhlak mulianya. Iya, Bu. Akhlak mulia, Nabi Muhammad SAW mengajak agar sikap dan perilaku yang tidak terpuji yang dilakukan masyarakat Arab, seperti berjudi, meminum minuman keras, khamar, berzina, membunuh, dan kebiasaan buruk lainnya, untuk ditinggalkan.
Oke, nah dalam akhlak ini Nabi Muhammad itu tampil sebagai teladan ya, teladan yang sangat ideal, sosok yang sangat ideal. Sehingga sejak sebelum menjadi nabi pun Rasulullah itu apa ya telah sehingga sebelum menjadi nabi pun Rasulullah sifatnya sangat diteladani oleh para pengikutnya seperti misalnya tabah atau teguh pendirian, dan Rasulullah pun selalu menolong sesama dan selalu berbuat baik kepada sesamanya. Rasulullah juga sangat lembut dan menghormati setiap orang yang memuliakan tamu. Jadi siapapun yang yang mengejek Rasulullah, yang mengolok-olok Rasulullah tidak akan pernah marah ataupun membencinya. Bahkan Rasulullah malah mendoakan mereka. Itu adalah ajaran pokok Rasulullah selama di Mekah, yaitu ajaran tauhid dan akidah. Untuk yang kedua, strategi dakwah Rasulullah di Mekah. Nah, yang pertama ini ada dakwah secara rahasia atau diam-diam. Nah, pada tahap ini Rasulullah memfokuskan dakwah Islam itu hanya kepada orang-orang terdekat, yaitu keluarga dan para sahabatnya di rumah Rasulullah. Nah, dijadikan sebagai pusat kegiatan dakwah. Tempat itu ia menyampaikan risalah tauhid dan ajaran Islam yang diwahyukan Allah kepadanya. Nah, orang-orang pertama yang mengakui kerasulan Nabi itu dan menyatakan keislamannya, yang pertama ada Siti Khadijah, ada Ali bin Abi Thalib, ada Zaid bin Harithah, ada Abu Bakar As-Siddiq. Nah, selanjutnya ada secara perlahan pengikut Rasulullah ini semakin bertambah, seperti misalnya Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'id bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Thalha bin Abi Ubaidillah, Abu Ubaidah bin Jarrah, Fatimah bin Khattab, dan suaminya Sa'id bin Zaid al-Adawi. Nah, Arqam bin Abil Arqam dan beberapa orang lain yang berasal dari suku Quraisy. Nah, kenapa dakwah ini secara diam-diam? Karena agar tidak menimbulkan kekacauan di kalangan masyarakat Quraisy pada masa itu. Nah, jadi Rasulullah ini memulai dakwahnya secara sembunyi-sembunyi. Nah, lalu Rasulullah ini secara langsung menyampaikan dan memberikan penjelasannya ini tentang ajaran Islam ini dan mengajak pengikutnya untuk meninggalkan agama nenek moyangnya, yaitu menyembah berhala. Nah, dakwah secara diam-diam ini dilaksanakan Rasulullah selama kurang lebih 3 tahun. Nah, setelah memperoleh pengikut dan dukungan dari keluarga dan para sahabat, selanjutnya Rasulullah mengatur strategi dan rencana agar Islam dapat diajarkan dan disebarluaskan secara terbuka. Untuk yang kedua ada dakwah secara terang-terangan. Nah, pertama ini dilakukan kepada sanak keluarga, kemudian kepada kaumnya dan penduduk kota Mekah yang pada saat itu penyembahannya kepada berhala ini begitu kuat. Gitu. Dakwah Nabi mendapatkan tantangan dan perlawanan dari Quraisy. Nabi dan sahabatnya diejek, dicaci, disiksa, tapi tidak cukup sampai di situ. Mereka juga membujuk Nabi dan menawarkan kekayaan, kehormatan, dan jabatan. Tetapi dengan semangat kerasulannya serta keyakinan akan kebenaran ajaran ilahi, gerakan dakwah Rasulullah ini makin tersebar luas. Rasulullah makin tegas, lantang, dan berani, tapi tetap komitmen terhadap tugas, fungsi, dan wewenangnya sebagai Rasul utusan Allah. Nah, dakwah secara terang-terangan ini yang pertama dari kalangan keluarga, ia mengajak pamannya yang termasuk Abu Lahab dan Abu Jahal. Nah, mereka ini terkenal sangat menentang dakwah Rasul. Mereka sangat menolak dakwah Rasul ini dan mereka mengejek, bahkan menghina gitu. Tetapi hinaan mereka ini tidak dapat membuat Rasulullah berhenti. Nah, Rasulullah malah makin tertantang untuk terus mengajak masyarakat ini memeluk agama tauhid. Nah, ketika Abu Lahab ini gagal dalam menjatuhkan Rasulullah, nah maka Abu Lahab ini menyuruh para penyair Quraisy pada saat itu untuk mengejek Nabi.
Nah, mereka juga menuntut Nabi Muhammad untuk menampilkan mukjizatnya. Nah, ditampilkanlah oleh Nabi Musa dan Nabi Isa. Seperti misalnya Bukit Safa dan Marwah ini berubah menjadi bukit emas. Nah, lalu menghidupkan orang yang mati serta menghalau bukit-bukit yang mengelilingi Mekah. Nah, bahkan mereka juga mengolok-olok Nabi dengan menyatakan mengapa Allah tidak menurunkan wahyu tentang harga barang-barang dagangan pada saat itu, agar apa? Agar mereka tuh tidak berspekulasi tentang harga barang dagangan. Nah, tetapi Rasulullah malah bertambah jumlah pengikutnya, walaupun Rasulullah diejek oleh kaum Quraisy. Nah, setelah itu para pemuka Quraisy ini datang kembali kepada Abu Thalib. Abu Thalib ialah pamannya yang sangat melindungi Nabi Muhammad. Nah, mereka ini membawa seorang pemuda yang gagah untuk ditukarkan kepada Nabi Muhammad, tetapi Abu Thalib ini menolak dan Rasulullah terus berdakwah. Nah, singkat cerita, setiap hari jumlah pengikut Nabi Muhammad itu terus bertambah. Nah, kenyataan ini tuh sangat tidak diterima oleh kaum Quraisy. Karena itu mereka mengutus Utbah bin Rabi'ah untuk bertemu dengan Nabi Muhammad. Nah, dalam pertemuannya nih dengan Nabi, istilahnya bernegosiasi dengan Nabi, bernegosiasi dan menawarkan beberapa hal. Nah, katanya kalau engkau menginginkan harta, kami siap mengumpulkan harta kami sehingga engkau menjadi yang terkaya di antara kami. Apabila engkau menginginkan pangkat, kami akan angkat engkau menjadi pemimpin. Nah, kalau engkau ingin menjadi raja, maka engkau akan dinobatkan sebagai raja kami. Jika engkau mengidap penyakit syaraf dan tidak dapat disembuhkan, maka kami akan usahakan penyembuhannya dengan biaya yang ditanggung kami semua. Nah, tetapi mendengar tawaran itu, Nabi Muhammad ini malah membacakan surat As-Sajdah kepada Utbah ini. Nah, ia pun terdiam dan tertegun serta insaf bahwa ia sedang berhadapan nih dengan seseorang yang tidak gila harta, tidak berambisi pada kekuasaan, dan bukan pula orang yang gila. Nah, dengan semangat kerasulannya ini serta keyakinan kebenaran ajaran ilahi, gerakan dakwah Rasulullah ini alhamdulillah makin tersebar luas. Nah, teman, sahabat, bahkan orang yang tidak dikenalinya, baik dari kalangan bangsawan terhormat maupun dari golongan hamba sahaya itu, banyak yang mendengar dan memahami ajaran Islam. Kemudian memeluk agama Islam dan beriman kepada Allah, serta makin tegas, makin lantang, dan makin berani, tetapi tetap berkomitmen terhadap tugas, fungsi, dan wewenangnya sebagai Rasul utusan Allah. Oke, kita break dulu. Sekarang kita main dulu ya. Gimana? Mau nggak nih? Mau, Bu. Yang lain pada kemana nih? Mau, Bu. Lain pada... Oke. Ibu punya permainan, yaitu teka-teki silang. Jadi kalian hanya menjawab clue yang Ibu sampaikan. Nanti apabila salah, kalian boleh pilih antara bersolawat atau membaca surat pendek ya. Oke, untuk yang pertama, Ibu mau tunjuk Retno Ayu. Apa ada di sini? Hadir, Bu. Oke, Ibu punya pertanyaan nih, Retno. Kita main teka-teki silang dulu ya. Oke. Nih, Ibu contohin dulu yang pertama. Nah, di nomor 1 ini ada sebuah clue, yaitu tumbuhan yang menjalar. Kalian semua tahu ya, tumbuhan yang menjalar itu adalah ubi. Mana clue-nya? Ubi. Clue-nya mana? Oke. Untuk Retno Ayu menjawab pertanyaan nomor 2. Ya, Ibu Bu. hitung sampai berapa ya? Sampai 5 deh. Kalau tidak bisa jawab, 10, Bu. 10, Bu. ya. 10 Oke. Baiknya. Oke. Untuk clue yang kedua ialah sebuah perasaan yang berat. Apa itu, Bu? Perasaan yang berat. Bu. Iya. Berapa huruf itu, Bu? Oh.
Ibu ada kesalahan nih, maaf. Alhamdulillah. Kata Ayu nggak lemot. Bentar ya, ada Oh ya. kesalahan teknis. Apa Bu? Ulang Bu pertanyaannya Bu. Yang berat. Iya, Beban yang berat. sebuah perasaan yang berat Tahu, Bu. diawali dengan B. Saya tahu, Bu. 1, Beban. Apa? Gampang ya, jadi sampai 5 aja ya hitungannya. Beban. Benar Bu. Ye. 10, Bu. Ibu saya izin. Demi saya nanti kosong. Lanjut, Bu. Oke, untuk pertanyaan ketiga, Jundi Muhammad Ihsan ada nggak nih? Nggak ada, Bu. Izin, Bu. Oh iya, nggak ada ya. Bu, saya Bu. Oke, Andini boleh. Ini udah ada kunci jawaban nih, Bu. Pasti, Bu. Hitungannya sampai 5 aja ya, Din ya. Kan ini gampang ya. Emang apa Bu cluenya Bu? Soalnya aja belum, Bu. Masa ada jawaban, Bu. Iya, oke. Cluenya itu nomor 3, bebas dari bahaya. 4 huruf berakhiran N. Ibu hitung 1, Oh, ya, nggak tahu dia, Bu. Apa Bu? Ulang Bu, Nggak ulang tahu, Bu. Bu. Apa Udah, Bu. Udah 5, Tiga Bu. Udah huruf? 5, Bu. Udah 5, Bu. 3. Ulang. Apa 3 huruf bebas dari Lima. bahaya? 4 huruf. Ya, oke. Udah, Bu. Jadi dapat Aman. hukuman. Aman Bu, aman Bu, Kena aman. hukuman, Bu. Nggak, Bu. Kena hukuman, Bu. Telat, Aman. Bu. Iya, Aman, telat Bu. ya Dini ya. Ih, bener Ibu Telat, teh. Bu. Imam Telat. suka ngompor-ngomporin. Telat, Bu. Enggak Bu. Telat. Baru Oke, hukuman pertama untuk Dini. Kita lanjut Oke, dulu telat. nih. Hukum, Bu. Imam Hukum. deh yang keempat. Ini Mama. dihukum. Siap, Bu. Klunya yang jelas, Bu. Saya internet lain rada-rada. Ialah apa ya? Oh, salah nih. Apaan, Bu? Bu jangan serem, Bu. Salah nih Ibu nih. Oke. Cluenya ialah wajar dan pantas. 1, Tadu Dini. Tadu Dini. Wajar. 5, habis Bu. Habis. Bu, udah Bu habis Bu. Belum tahu Imam jawabannya? Bu, Mahal. habis Bu. Salah nih. Tuh. Kan, Bu. Salah, Bu. Saya Imam tahu, belum Bu. tahu Cuma jawabannya Imam. mahal, Bu. Mahal. Layak, wajar dan pantas. Oh, layak. Iya, Bu. Layak. Ya, Ya udah, Bu. oke. Saya kena hukuman lagi, Bu. Yang kedua Imam ya. Siap. Tadi yang belum jawab siapa nih? Sofatul Nida ya belum ya? Nida, Bu. Tidak ada di Fatul Bu. Ada nggak nih Dana di Fatul Jannah? Oh, ya, mic-nya rusak deh, Bu. Kayaknya nggak ada ya. Ada, cuma mic-nya rusak. Sofatul Nida Muharram deh. Yang kelima itu pertanyaannya, ada nggak nih Sofatul Nida? Ada Bu. Oke. Buram karena kotor. 1. Apa? Ih, Buram karena kotor. 2, 1, 3, 4, 5. Udah Bu, selesai Bu. 4, Keruh 5. bener nggak? keruh. Udah Bu, Betul, udah Bu keruh. habis. Keruh, Bu. Betul, keruh. Saya jawab keruh Bu. Oke, betul. Oke, untuk yang salah, Andini dan Imam. Ya, Bu. Apa, Bu, Bu? Imam Silakan curang. siapa duluan? Ini saya bener Bu. Enggak, Bu. Imam Telat. curang Bu. Waktunya. Apa, Bu? Bebas, Bu, ya? Oke, ya bebas, Imam. Saya sholawat aja, Bu, ya. Oke, boleh. Oke, itu dulu, Bu. Bu, nggak sekalian aja Bu berdua Bu. Enggak, Bu. Sendiri-sendiri, Bu. Sendiri-sendiri, Bu. Oke, sendiri-sendiri. Ya, Bu. Saya dulu, Bu, ya. Ya Ya. Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Udah, Bu. Cukup kan, Bu? Oke, cukup. Sekarang Andini, Febriani, silakan. Ini paling selatan Allahumma nih, Bu. Andini, mana Andini? Hadir Bu. Hukumannya baca sholawat sama apa Bu? Satu lagi Bu?
Surat pendek, mau sholawat atau surat pendek terserah. Surat pendeknya apa aja ya, Bu? Apa aja terserah Dini. An-Naba. Anak juga boleh ya. Nah, Imam katanya mau Al-Baqarah, Bu, tadi, Bu. Lamaan Bu waktunya. Tadi mau Bu. Panjang Tadi kan ya. Imam udah sholawat, saya surat pendek Iya. aja ya, Bu, Oke, ya. baik Dini, silakan. Surat Al-Ikhlas ya, Bu. Pendek amat. Ibu sih pendek-pendek tuh bilangin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Dah, Bu. Oke, baik. Terima Bu, kasih maaf, ya Bu. Dini dan Imam. Bu, izin info Bu. Ini waktunya 10 menit lagi Bu. Oh, oke, Iya. baik. Nanti Cepat ya. nanti untuk nada bikin link aja lagi nanti. Oke, baik. Selanjutnya ada reaksi Kokpit Quraisy terhadap dakwah Rasulullah. Nah, ada pertanyaan nih. Apa yang menyebabkan mereka ini begitu keras menolak dan geram terhadap ajaran yang dibawa Rasulullah? Nah, dari pertanyaan itu, jawabannya yang pertama karena kesombongan dan keangkuhan mereka. Nah, bangsa Arab ini dikenal sebagai bangsa yang sangat angkuh dan sombong. Mereka menganggap bahwa semua ini telah mereka lakukan ialah sesuatu yang benar. Nah, mereka ini memandang bahwa mereka lebih memuliakan dan tinggi derajatnya dari golongan bangsa Arab yang lainnya. Mereka ini tidak menerima ajaran persamaan hak dan derajat yang dibawa oleh Islam. Nah, karenanya mereka ini mengakui dan menerima ajaran Islam yang dibawa Rasulullah ini akan menurunkan dan menjatuhkan derajat dan martabat serta mengancam kedudukan mereka. Yang kedua, karena fanatisme buta terhadap leluhur. Nah, kebiasaan yang telah mengakar kuat dan turun-temurun dalam melaksanakan penyembahan berhala kemusyrikan ini menyebabkan mereka ini sangat sulit menerima ajaran tauhid dan menyembah Allah. Nah, kebiasaan tersebut sudah mengkristal gitu, sudah berakar dan mereka ini sangat sulit diberikan pemahaman bertauhid. Dan yang ketiga ini karena eksistensi dan persaingan kekuasaan. Nah, penolakan mereka terhadap ajaran Rasulullah ini secara politis dapat melemahkan eksistensi dan pengaruh kekuasaan mereka. Nah, jika mereka menerima Rasulullah dengan ajaran yang dibawanya, maka hal tersebut akan berakibat pada lemahnya pengaruh dan kekuasaan mereka. Nah, kekuasaan dan pengaruh yang selama ini mereka dapat dengan menghalalkan berbagai cara tentu sangat bertolak belakang dengan ajaran Rasulullah. Itu sebabnya mereka ini mati-matian mempertahankan eksistensi dan kebenaran mereka untuk menolak Rasulullah. Untuk evaluasi, Ibu bagi menjadi dua kelompok. Yang pertama kelompok pertama ada Andini, Arifudin, Jundi sama Nida Nadifatul. Untuk kelompok 2 ada Retno Ayu, Sena Rusli, Sofatunida sama Imam Hanafi. Nah, pertanyaan untuk kelompok 1 ialah tadi kan sudah Ibu jelaskan nih sikap tangguh Rasulullah nih bagaimana. Nah, menurut kelompok 1 ini bagaimana sih sikap tangguh menurut kamu sebagai seorang siswa dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Untuk kelompok 2, menurut kamu ini sebagai seorang siswa ini perilaku seperti apa yang mencerminkan jiwa rela berkorban dalam kehidupan sehari-hari? Waktunya 2 menit aja ya. Kalian diskusi, nanti kalau udah tahu jawabannya silahkan disampaikan jawabannya. Oke? Silahkan ya. Ya, Bu. Bu ingin bertanya, saya ingin menjawab Bu.
Oke, baik Imam Hanafi. Contoh ini Bu ya, perilaku Bu ya, rela berkorban dan kehidupan sehari-hari Bu. Mungkin yang pertama menurut saya itu kita harus memberikan pertolongan Bu pada sesama Bu, pada teman-teman kita yang sedang membutuhkan Bu. Lalu yang kedua ada mungkin mendahulukan orang yang lebih tua Bu ya daripada kita gitu, atau bahasa simpelnya kalau rela berkorban itu kita harus contohnya dalam kehidupan sehari-hari sabar mengantri gitu Bu. Lalu yang ketiga ada tidak mementingkan ego Bu atau tidak egois Bu dalam bersosial Bu. Lalu yang keempat ada selalu bergotong royong Bu untuk melakukan hal-hal yang bersifat umum Bu. Ini itu Bu menurut saya. Oke, betul Imam. Untuk jiwa rela berkorban ini sangat banyak sekali ya. Apalagi tentang perilaku di kehidupan sehari-hari. Nah, sangat betul sekali apa yang Imam sampaikan tadi. Nah, Ibu tambahkan untuk perilakunya ini, untuk jiwa rela berkorban ini, kalian bisa menyisihkan waktu sebaik mungkin untuk memulai kegiatan yang bermanfaat. Nah, kalian juga bisa mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Nah, lalu kalian bisa menyisihkan harta kalian untuk membantu orang lain, menabung misalnya untuk membantu orang-orang yang lebih membutuhkan. Oke, untuk kelompok 1, apakah sudah ada jawabannya? Ya, mungkin saya dulu, Bu, nanti sama Kak Nadifa mungkin nanti ada tambahannya Kak Nadifa ya. Oke, Kak Nadifa. Oke. Oke. Jadi yang pertama sikap tangguh, suara saya terdengar ya Bu ya? Iya, terdengar jelas. Sikap tangguh dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah, keluarga maupun masyarakat. Yang pertama itu menggunakan waktu untuk belajar dengan sungguh-sungguh agar mendapatkan prestasi yang tinggi. Lalu yang kedua ada secara terus-menerus mencoba sesuatu yang belum dapat dikerjakan sampai ditemukan solusi untuk mengatasinya. Ketiga, melaksanakan segala peraturan di sekolah sebagai bentuk pengamalan sikap disiplin dan tanggung jawab. Dan keempat, menjalankan segala perintah agama dan menjauhi larangannya dengan penuh keikhlasan. Dan yang terakhir, tidak putus asa ketika mengalami kegagalan dalam meraih suatu keinginan. Jadi, jadikan kegagalan ini sebagai cambuk agar tidak mengalaminya di kemudian hari lagi. Seperti itu, Ibu. Mungkin Kak Nadifa mau ditambahkan, Kak? Cukup. Sudah terwakili oleh Andini. Oke. Siap. Oke, baik. Terima kasih banyak Andini dan Imam Hanafi untuk jawabannya, sangat betul sekali ya. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja kepada kesimpulan. Nah, kesimpulan materi yang Ibu sampaikan pada hari ini yaitu Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir yang diutus Allah untuk membimbing kembali umat manusia yang telah melenceng dari fitrahnya. Nah, sejarah Islam awal yang dilalui Rasulullah ini sungguh berat lantaran harus berhadapan oleh suku Quraisy yang menguasai kota Mekah tersebut. Nah, pengikut Rasulullah ini relatif sedikit dan fokus utama Rasulullah dalam berdakwah yaitu mengenalkan ajaran tauhid dan akhlak mulia. Oke, baik, itu saja untuk materi kita hari ini. Bagi yang ada pertanyaan, di WhatsApp saja ya anak-anak ya untuk mempersingkat waktu karena sebentar lagi sudah azan maghrib. Imam Hanafi bisa dipimpin doa kafaratul majelisnya. Ya, baik teman-teman, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa kafaratul majelis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih anak-anak dari Ibu sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Sehat ya semuanya ya. Ya Bu, terima kasih Bu.